Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menerima kunjungan dari Lembaga Kajian Strategis Al-Wasliyah. Selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion tentang pengembangan Pusat Studi Halal UMN Al-Wasliyah. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menerima kunjungan Lembaga Kajian Strategis Al-Wasliyah LKSA. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja LKSA untuk memantau perkembangan akreditasi perguruan tinggi Al-Wasliyah. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menerima kunjungan Wakil Ketua Lembaga Kajian Strategis Al-Wasliyah LKSA di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah pada hari Senin 13 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja LKSA untuk memantau perkembangan akreditasi di perguruan tinggi Al-Wasliyah, salah satunya yaitu UMN Al-Wasliyah. Dalam kesempatan ini hadir Dr. Akmal Rizky Gunawan Hasibuan STHI-MA, yang merupakan Wakil Ketua LKSA sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Ia menyampaikan ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar UMN Al-Wasliyah bisa meraih akreditasi unggul, di antaranya sumber daya manusia yang berkualitas, kurikulum berbasis outcome-based education OB, sarana prasarana yang mendukung, serta luaran publikasi dosen dan mahasiswa. Nah, tadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu dosen, termasuk kepada Pak Rektor juga, ada beberapa tips untuk mendapatkan yang namanya akreditasi unggul. Di antaranya, yang pertama itu adalah SDM, di mana SDM ini harus memenuhi kualifikasi minimalnya di masing-masing prodi itu ada 5 doktor yang memiliki kepangkatan lektor kepala. Kalau ada profesor itu justru lebih baik. Nah, di antaranya itu. Tadi saya sudah menyampaikan ada 9 kriteria yang memang harus dipenuhi dalam borang akreditasi tersebut, tapi yang paling utama itu adalah SDM, kemudian kurikulum, yaitu kurikulum OB, kemudian sarana prasarana, dan tak kalah penting adalah luaran publikasi, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa. Kendalanya itu adalah terkait dengan ketidaksinkronan antara profil lulusan dengan kebutuhan industri. Nah, ketimpangan itulah yang dirasakan mengingat cepatnya industri menghadirkan profesi-profesi baru dan kampus itu tidak seimbang untuk mengejarnya, sehingga kurikulum OB ini diharapkan dapat memberikan warna baru dan adaptasi baru sesuai dengan profil lulusan pekerjaan, sehingga nanti jumlah pengangguran di Indonesia itu semakin minim. Hari ini jumlah sarjana itu kurang lebih ada 12-13 juta orang, tapi yang pengangguran kan cukup banyak, ada kurang lebih 7 juta orang. Artinya ini kan PR lembaga pendidikan, karena negara ini instrumen maju mundurnya sebuah bangsa tidak lain adalah pendidikan. Kalau pendidikan itu kurikulumnya bagus, maka akan berdampak kepada kebutuhan industri. Maka kurikulum OB ini diantaranya adalah untuk penyelesaian realitas masalah-masalah yang dihadapi kekinian dengan munculnya yang namanya teknologi. Nah, itu harus disikapi oleh semua prodi-prodi yang ada di bawah perguruan tinggi, baik itu yang berbasis sosial humaniora termasuk agama, kemudian eksak dan terapan. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI menyebut baik kunjungan ini. Ia berharap setelah pertemuan ini akan terjalin kerjasama antara UMN Al-Wasliyah dengan Universitas Islam 45 Bekasi. Pak Dr. Akmal ini selain beliau sebagai pengurus di PB Al-Wasliyah, beliau juga sebagai dosen, dan terkhusus lagi beliau adalah dekan di Universitas Islam 45 di Bekasi. Dan prestasinya saya pikir luar biasa juga di bawah kepemimpinan beliau. Ada 2 prodi ya yang saya tahu
andil beliau untuk membawa akreditasi unggul di universitas tempat beliau bertugas. Tentu kita sangat berharap, tadi juga sudah dibagi beliau juga ilmu-ilmu yang bisa kita serap di UMN Al-Wasliyah, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Agama Islam kita, oleh Pak Dr. Rahmadi Ali, untuk menjalin kerjasama dan lain sebagainya yang bisa kita perbuat untuk yang terbaik untuk UMN Al-Wasliyah. Tentunya kita secara formal kita buat MOU, tadi sudah kita komunikasikan, beliau nanti akan jembatani untuk ke rektor mereka. Nanti kita akan buat MOU, lalu ada MOE dengan dekan dan implementasinya tentunya yang sangat kita harapkan untuk bisa kita wujudkan ke depan. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion tentang pengembangan pusat studi halal UMN Al-Wasliyah. Diharapkan dalam waktu dekat UMN Al-Wasliyah dapat membuka pusat studi halal sebagai wadah penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan fokus group discussion FGD yang membahas tentang pengembangan pusat studi halal di UMN Al-Wasliyah. FGD digelar di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis pada hari Selasa 14 Januari 2025. Dekan Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah, Apoteker Minda Sari Lubis Asfam MSI, menekankan pentingnya pembentukan pusat studi halal dalam mendukung industri farmasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk-produk bersertifikat halal. Kegiatan fokus discussion group yang kita laksanakan pada hari ini itu berkaitan dengan pengembangan pusat studi halal di UMN Al-Wasliyah, di mana nantinya kita sebagai akademisi maupun sebagai peneliti itu dapat lebih berkarya lagi terkait halal. Harapan saya setelah FGD hari ini tentunya di UMN Al-Wasliyah ini mempunyai pusat studi halal dengan slogan UMN Al-Wasliyah siap kembangkan pusat studi halal. Persiapan kita untuk membuka pusat studi halal di UMN Al-Wasliyah itu pertama kita masih dalam memilih SDM. Nanti SDM ini akan kita utus sebagai auditor ya, di mana mereka akan mengikuti pelatihan auditor sehingga nanti mendapatkan sertifikat. Itu dulu awal dari langkah kita. Nanti selanjutnya kita akan terus komunikasi dengan narasumber bagaimana agar pusat studi halal di UMN Al-Wasliyah itu bisa ada dan berdiri. Dalam kesempatan ini hadir Apoteker Bisma SSI yang merupakan anggota bidang halal dan jaminan kesehatan nasional, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Sumatera Utara sebagai narasumber. Ia menjelaskan bahwa sumber daya manusia SDM merupakan faktor yang sangat penting untuk mengembangkan pusat studi halal ini. Dengan kualitas SDM yang dimiliki oleh UMN Al-Wasliyah saat ini, ia menilai bahwa UMN Al-Wasliyah sudah memadai untuk membuka pusat studi halal. Untuk pengembangan studi halal di Indonesia, itu faktor utama yang dipentingkan itu adalah SDM. SDM di UMN ataupun Al-Wasliyah itu sudah, menurut saya sudah lebih dari cukup, sehingga akan sangat sayang jika tidak dibentuk pusat studi halal di UMN ini. UMN punya standar punya tenaga pendidik yang sampai tingkat doktoral. Bahkan sebentar lagi mungkin ada sebahagian yang akan sampai ke tingkat guru besar. Nah, itu sudah sangat mencukupi untuk menjadikan UMN menjadi salah satu lembaga yang bisa menjadi pusat studi halal. Pusat studi halal itu banyak peran. Selain dia melakukan penelitian, dia juga melakukan pendampingan. Pusat studi halal juga bisa melakukan hal-hal seperti penelitian terkait dengan bagaimana implementasi jaminan produk halal itu bisa dilakukan. Teknik-teknik audit, teknik-teknik produksi itu bisa dikembangkan oleh pusat studi halal dengan kapasitas UMN dan kapasitas pengajar-pengajar UMN ataupun tenaga-tenaga ahli di UMN itu sudah sangat cukup
untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Sumber daya UMN itu sudah sangat mencukupi untuk melakukan kajian-kajian terkait bagaimana mengembangkan sistem audit, mengembangkan sistem produksi yang bisa memenuhi standar-standar masyarakat Indonesia, yang standar itu adalah salah satu standarnya itu adalah halal. FGD ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua 3 PDIAI Sumatera Utara, Apoteker Sumardi SSI MSC. Ia menyampaikan bahwa PDIAI Sumatera Utara akan memberikan dukungan penuh kepada UMN Al-Wasliyah untuk membuka pusat studi halal. Dengan kehadiran kami ke kampus UMN ini, tentu kami sangat mendukung sekali. Kalau dilihat dari sisi organisasi IAI, bahwa dari pusat sampai ke tingkat daerah itu, kami itu sudah membentuk suatu bidang khusus tentang halal. Karena memang kalau dilihat dari pekerjaan kefarmasian, halal ini sudah menjadi semacam kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dalam hal produksi, dalam hal distribusi, dalam hal pelayanan ke pasien, kira-kira begitu. Jadi kami dari PDIAI sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun ini UMN itu bisa men-launching pusat halal tersebut. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazir Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.